Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan Miss di pembelajaran hari ini masih di tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa bisa dapat membaca dan mendeklamasikan puisi. Kemudian siswa dapat memahami bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar lingkungan. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, pekan kemarin kalian sudah belajar kan bagaimana cara membuat puisi dan juga membuat kesimpulan dan memahami dari makna puisi. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara mendeklamasikan puisi. Teman-teman, mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi dengan gerak untuk mengekspresikan puisi. Ekspresi di sini adalah ungkapan jiwa atau perasaan dalam bentuk gerakan dan mimik wajah. Berikutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama adalah penghayatan dan ekspresi. Vokal juga harus diperhatikan dan lafalnya yang jelas, a, i, u, e, o-nya harus tepat ya. Intonasi juga harus tepat. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu kalimat. Ada jeda di pemenggalannya setiap kata puisi, dan juga tempo atau irama berupa alunan yang terdengar merdu sesuai dengan makna puisi. Berikut ini merupakan jeda atau pemenggalan dari sebuah puisi. Ada kata, kau adalah para penyelamat negeri. Tanda garis miring 1 berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 berhenti agak lama, biasanya di akhir baris. Kemudian garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi atau akhir bait. Berikut ini contoh dari pemenggalan atau jeda dari sebuah kata atau bait puisi. Contoh di bait pertama ya, baris pertama sampai keempat. Penjaga alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dalam pembacaan puisi dengan jeda atau pemenggalan di beberapa kata. Berikut ini Miss beri contoh ya bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Selamat menyaksikan. Mak Tani, bisikan pada kami, biar orang-orang jadi tahu apa yang preman-preman itu berkatakan padamu ketika mereka datang tanpa diundang ke rumahmu sebelum subuh. Dengan gagang besi, mereka mendobrak pintu, melempar batu
mengapa kedatangan mereka malah menambah khusyuk ibadah tengah malammu. Nah, anak-anak, bagaimana penampilan membaca puisinya tadi oleh Kak Faris Naufal Ramadan? Bagus kan? Ekspresinya, suaranya, ada intonasinya, dan semua pendengar menikmati penampilan puisi oleh Kak Faris Naufal. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya tugas kalian memilih salah satu puisi di buku tematik 4F, mana saja yang kalian suka, kemudian kalian deklamasikan puisi tersebut. Boleh dibaca dengan menggunakan teks atau tanpa teks, baca dengan intonasi dan lafal. Kirimkan ke video dan kirimkan ke walas kalian masing-masing ya. Teman-teman kelas 4 semua, kita di semester sebelumnya telah belajar tentang sumber daya alam. Kita sudah tahu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui di sekitar kita, jika kita gunakan akan semakin habis jika digunakan terus-menerus. Nah, perlu adanya upaya pelestarian sumber daya alam. Apa saja sih pelestarian sumber daya alam? Adapun upaya pelestarian sumber daya alam antara lain: pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Contohnya menggunakan air, menggunakan tanah, dan juga udara. Kemudian mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan, serta membuat undang-undang mengenai perburuan. Pelestarian sumber daya alam juga berlaku bagi tumbuhan ataupun hewan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ, pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau habitat aslinya, ya, di tempat tumbuhan itu tumbuh. Contohnya cagar alam, Swaga Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah perlindungan hewan di luar habitat aslinya, seperti di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, tugas kalian berikutnya yaitu tuliskan alasan mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan dan tujuan pelestarian tersebut di halaman 99. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami pembelajaran hari ini ya. Selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.